Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena. Gas. Bab 1797 terlalu murah. Ini benar-benar membuat marah. Padahal dalam situasi seperti ini, apalagi si pelayan, siapapun pasti marah. Ternyata mereka adalah tamu dari New Century Plaza. Pihak pusat perbelanjaan memperlakukan mereka sebagai pelanggan. Tetapi mereka begitu arogan hingga ingin menduduki pusat perbelanjaan milik orang lain. Ini terlalu tak tahu malu, terlalu serakah, dan bahkan terlalu tidak bermoral. Jadi pelayan itu benar-benar marah. Malah sekarang, jangankan pelayan itu, siapapun pasti akan marah pada kelakuan Ji Fei dan yang lainnya. Inilah ambisi dan keserakahan serigala tanpa dasar, sehingga membuat saya marah. Ketika Ji Fei melihat reaksi mereka, dia ikut tertawa. Awalnya itu adalah candaan yang tidak disengaja antara pasangan itu, dan mereka sama sekali tidak mengerti artinya. Sekarang setelah ditafsirkan seperti ini, hal itu telah menjadi kenyataan yang tidak dapat diubah, atau bahkan kenyataan yang tidak dapat dijelaskan, yang membuatnya tidak dapat berkata-kata. Tetapi itu sebenarnya hal yang baik, karena New Century Plaza ada hubungannya dengan Sun Jianjun. Mari kita lihat apa hubungannya. Dia melihat ke arah meja resepsionis dan berkata, "Telepon manajermu dan katakan padanya aku ingin membeli New Century Plaza ini." Ah, ketika semua orang mendengar ini, mereka berseru dan menatap Ji Fei. Apakah Anda benar-benar akan membelinya? Ini sungguh keterlaluan. Bahkan Li Ruosi pun tercengang. Bukankah ini hanya lelucon? Bagaimana mungkin dia menganggapnya begitu serius? Dia menatap Ji Fei. Matanya penuh pertanyaan. Namun, Ji Fei sama sekali tidak peduli. Ia menatap petugas resepsionis yang terdiam dan berkata, "Saya serius. Saya ingin membeli New Century Plaza." Pertama-tama, "Pak, kami belum bilang akan menjual tempat ini. Saya khawatir Bapak akan kecewa." Resepsionis itu berusaha tetap tenang. Namun, dalam hati, mereka semua mengeluh, dari mana orang gila ini berasal? Beraninya dia mau membeli New Century Plaza. Reaksinya justru membuat wanita penggoda itu kesal. "Hei, kamu nggak dengar? Mereka mau beli New Century Plaza." Seolah belum cukup puas, dia memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Begitu dia membelinya, mal yang kita datangi mulai sekarang bukan lagi New Century Plaza." Dia menatap Ji Fei dan berkata, "Sudahkah kamu memikirkan sebuah nama? Kalau belum, aku akan membantumu memikirkannya. Kita sebut saja Bragging Square." Haha, wanita menawan itu tidak dapat menahan tawa di akhir pidatonya. Jelas saja dia tidak percaya Ji Fei mampu membelinya. Zhao Shao juga mengangkat sudut mulutnya dan menatap wanita menawan itu. "Ling Ling, kata-katamu begitu lugas. Bukankah ini tamparan di wajah? Hati-hati, aku akan marah." Dia berhenti sejenak dan menatap Ji Fei dan Li Ruosi. "Aku tidak mampu membelinya." Haha, Zhao Shao tertawa sinis lagi. "Tuan Zhao, Anda sangat humoris. Saya suka." Ling Ling tersenyum genit dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mencondongkan tubuh ke arah Tuan Zhao. Tatapannya penuh kebingungan sekaligus pesona. Para penonton di tempat kejadian juga mulai tertawa di bawah pengaruh emosi kedua orang itu. Seolah-olah Ji Fei dan Li Ruosi di depan mereka menjadi bahan lelucon. Resepsionis di sebelahnya juga menghina. Bukankah ini pantas ditampar dan ditertawakan? Memang pantas. Ji Fei tetap tenang. Seolah-olah tidak mendengar apapun. "Entah kau menjual New Century Plaza atau tidak. Kurasa itu bukan keputusanmu. Lebih baik manajermu datang agar kau tidak perlu membuat keputusan nanti." Oh, orang ini benar-benar menganggapnya serius. Bertingkah seolah-olah dia mampu membelinya. Sungguh memalukan.
Ling Ling mencibir lagi. Zhao Shao memandang Ji Fei dari atas meja dan berkata, karena dia sangat ingin membelinya, jual saja padanya dan lihat apakah dia mampu membelinya. Resepsionisnya masih diam saja. Kalau aku sampaikan ini ke manajer, aku bakal dipermalukan. Ling Ling memutar bola matanya dan melirik toko perlengkapan bayi dan ibu di sebelahnya. Kenapa kamu tidak pamer kekuatanmu dan membeli toko ini dulu? Ketika semua orang melihatnya, mata mereka langsung berbinar. Ini adalah toko pakaian anak-anak merek internasional, dan setiap barang di dalamnya berharga ribuan atau bahkan puluhan ribu yuan. Tahukah Anda, ini adalah pakaian anak-anak, jadi harganya sangat mahal. Semua orang memandang Ji Fei dan Li Ruoxi, dan banyak dari mereka yang menampakkan ejekan dan penghinaan di wajah mereka, mengira bahwa kali ini mereka akan terbongkar. Istriku, ayo kita lihat. Ji Fei tak peduli dengan tatapan mereka. Ia menggandeng tangan Li Ruoxi dan berjalan menuju toko. Ayo, kita lihat bersama dan lihat bagaimana orang hebat yang ingin membeli mal ini berhasil membeli seluruh toko. Ling Ling sengaja berteriak keras, mencoba membangkitkan emosi semua orang. Seperti yang diharapkan, emosi semua orang tersulut, dan mereka mengikuti Ji Fei dan Li Ruoxi dan berjalan menuju toko. Para karyawan di toko sudah lama mendengar suara-suara dari sisi ini. Mereka juga berpikir Ji Fei dan Li Ruoxi tidak mampu membelinya. Mereka memandang mereka dengan jijik dan bahkan mengejek. Namun, dibandingkan dengan penghinaan sederhana Ling Ling, mereka lebih sengaja memprovokasi, dan itu juga merupakan metode penjualan. Mereka ingin menggunakan metode ini agar mereka segera membelinya sehingga mereka bisa menghasilkan uang. Li Ruoxi tahu Ji Fei sedang mencoba menamparkan wajah orang-orang ini, jadi dia sengaja bekerja sama dengan pertunjukan itu. Suamiku, jangan lakukan itu, kita tidak perlu membuang-buang uang sebanyak itu. Ji Fei tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Senang sekali ia dan Li Ruoxi kini memiliki pemahaman diam-diam. Mereka bisa bekerja sama lebih baik. Di mata Zhao Shao dan Ling Ling, penolakan ini sungguh menunjukkan bahwa mereka tidak mampu. Mereka sudah takut dan bahkan menganggapnya menyombongkan diri. Cepat beli, kita semua sudah tidak sabar untuk melihatnya. Seperti kata pepatah, kalau rumah sendiri saja tidak bisa dibersihkan, bagaimana mungkin dunia bisa dibersihkan? Sekarang satu toko saja tidak bisa dibersihkan, bagaimana mungkin seluruh mal bisa dibersihkan? Ling Ling mendesak Ji Fei dan Li Ruoxi sambil tersenyum. Mata semua orang yang hadir dipenuhi kegembiraan sekaligus ejekan. Menurut mereka, orang ini berpura-pura keren dan akan segera terungkap. Mereka semua ingin melihatnya ditampar. Ji Fei dan Li Ruoxi berjalan memasuki toko, tetapi Ji Fei melihat ke arah toko perhiasan Taihei di sebelahnya, dan senyum tiba-tiba muncul di matanya. Li Ruoxi tidak menyadarinya dan tetap masuk ke toko, mengira Ji Fei ingin membeli pakaian hamil dan bayi. Sayang, ini memang cantik, tapi agak mahal. Li Ruoxi sengaja menyebutkan uang itu. Ketika Ling Ling dan yang lainnya mendengar bahwa itu mahal, mata mereka langsung berbinar gembira, berpikir bahwa mereka pasti tidak mampu membelinya. Ling Ling menatap petugas itu dan bertanya, berapa banyak stok yang Anda miliki di toko Anda, dan berapa harganya? Tuan ini ingin membelinya. Tidak banyak, hanya sekitar 10 juta lebih. Jawab pelayan itu dengan sangat kooperatif. Mendesis, banyak penonton di tempat kejadian terkesiap. Mata mereka penuh dengan keterkejutan, karena biaya yang dikeluarkan benar-benar lebih dari 10 juta. Melihat Ji Fei dan Li Ruoxi, jelas terlihat bahwa dia tidak percaya mereka mampu membelinya. Ling Ling semakin senang. Lebih dari 10 juta sungguh tidak banyak. Bagi Tuan Zhao kita, itu hanya gerimis. Zhao Shao sengaja bersikap rendah hati. Jangan pamerkan kekayaanmu.
Maaf, Tuan Zhao, saya akan lebih berhati-hati lain kali. Kedua orang itu sengaja bertindak melawan satu sama lain untuk memprovokasi Ji Fei dan membangkitkan emosi semua orang. Pelayan di toko pakaian anak-anak memandang Ji Fei dan Li Ruoxi. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin membeli ini? Kalau begitu, saya bisa mengajukan diskon. Tidak, kata Ji Fei tiba-tiba. Hahaha, kebenaran telah terungkap sekarang, kau tak mampu menanggungnya, kata Ling Ling sambil tertawa. Ji Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya, matanya penuh dengan penghinaan saat dia menjawab, itu terlalu murah. Dahi, bab 1798 apa yang kamu katakan, semua orang saling berpandangan, mengira mereka salah dengar. Itu benar, semua orang mengira mereka salah dengar. Karena Ji Fei sebenarnya mengatakan itu terlalu murah. Dan dia memasang ekspresi yang sangat meremehkan, seolah-olah toko di depannya hanyalah sepotong kue. Apa-apaan, kok bisa terlalu murah? Ini adalah barang dagangan senilai lebih dari 10 juta di toko, yang merupakan jumlah uang yang tidak dapat diperoleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Namun mereka masih mengatakan itu terlalu murah. Ini benar-benar membanggakan, ini adalah ide umum semua orang. Mendengus, dasar tukang pamer, kalau begitu, belikan saja sesuatu yang mahal dan biarkan kami tahu berapa harganya. Ling Ling hampir berteriak karena marah dan jijik. Dia hampir marah, tetapi juga sangat gembira. Ji Fei seperti ini, jadi dia kurang beruntung saat berkencan. Nak, kalau kau tidak menunjukkan kekuatanmu hari ini, aku akan membuatmu kehilangan muka di New Century Square. Zhao Shao juga marah. Ji Fei tampak tak peduli. Lebih tepatnya tak mendengarnya, dan menggenggam tangan Li Ruoxi. Istriku, ayo pergi. Li Ruoxi sangat patuh. Ia meletakkan pakaiannya, berbalik, dan mengikuti Ji Fei keluar. Ayo kita ikuti dia dan jangan biarkan dia lolos. Kita lihat seberapa sombongnya dia. Ling Ling berteriak dengan marah. Orang-orang yang menonton di tempat kejadian juga terangsang oleh kata-kata Ji Fei, itu terlalu murah, dan mereka semua ingin tahu mengapa Ji Fei membual seperti itu. Mereka semua mengikuti Ji Fei dan yang lainnya secara sadar, ingin melihat trik apa lagi yang bisa dilakukan keduanya. Aku bahkan ingin menyingkapkan mereka secara langsung dan mempermalukan mereka di hadapanku. Petugas meja depan di New Century Plaza sekarang memiliki pekerjaan termudah, karena seseorang membantunya menamparkan wajah Ji Fei dan Li Ruoxi. Li Ruoxi mengikuti Ji Fei dengan sangat patuh dan berjalan bersama Ji Fei. Keduanya segera tiba di toko perhiasan emas Taihe. Karena Ji Fei dan yang lainnya telah membuat kehebohan, semua orang di toko perhiasan emas Taihe mendengarnya. Ketika mereka melihat kedua orang itu datang, mereka langsung waspada, bertanya-tanya lelucon macam apa yang akan mereka buat. Ji Fei melirik ke toko perhiasan itu dan mendapati bahwa toko itu memang sangat mewah, berkelas, dan luar biasa megah. Ji Fei akhirnya melihat kalung Angel Heart di leher model itu, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sosok seorang gadis kecil muncul di benaknya. Gadis kecil itu mengenakan kalung berhiaskan kerang. Ia menatap Ji Fei dan berkata, setelah lulus nanti, aku akan mendesain kalung seperti ini. Namanya Angel Heart. Artinya aku hanya punya kakak laki-laki di hatiku. Aku hanya ingin menikah dengan pria seperti kakak laki-laki. Semua orang penasaran saat melihat Ji Fei tidak mengatakan apa-apa tetapi melihat kalung itu. Zhao Shao, yang telah mengikutinya, menjadi lebih sombong dan berpuas diri saat dia tiba di toko perhiasan emas Taihe. Menatap Ji Fei, jangan dilihat lagi, kamu tidak akan bisa membeli kalung hati malaikat ini. Berapapun uang yang kamu keluarkan. Ling Ling segera melanjutkan. Ini kalung yang ditinggalkan Nona Zhao Ling Shuang untuk kekasihnya. Dia ingin memakainya agar kekasihnya melihatnya.
Bahkan jika Anda orang terkaya di dunia, Anda tidak akan bisa mendapatkan kalung ini. Banyak pengunjung New Century Plaza juga mengangguk setuju. Benar, kalung Angel Heart ini dirancang oleh ketua Taihei Group setelah bertahun-tahun mencari berlian yang sempurna. Ia kemudian menyewa desainer kelas dunia. Berlian-berlian ini berasal dari batu induk yang sama, dan nilainya tak terkira. Yang terpenting, kalung ini melambangkan cinta sejati Nona Zhao Lingshuang kepada pangeran impiannya. Beliau sudah bilang bahwa beliau hanya akan memakai kalung ini saat sang pangeran muncul. Kisah cinta yang menyentuh, bahkan kiamat pun tak sebanding dengan cinta sejati seperti ini. Semua orang mulai berbicara satu demi satu, dan mata semua orang dipenuhi dengan rasa iri yang rumit. Zhao Shao menatap Ji Fei dan berkata, "Kamu pikir toko pakaian anak-anak itu murah? Jadi kamu datang ke sini untuk membeli toko perhiasan Taihei?" Ji Fei tersenyum dan mengangguk, "Saya sangat suka toko perhiasan Taihei." Hahaha, Ling Ling tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, lalu menunjuk Ji Fei dan berkata, "Kurasa kau sebaiknya pergi saja." Aku hampir tertawa terbahak-bahak sampai perutku sakit mendengarmu mengatakan itu. "Kenapa?" tanya Ji Fei sambil tersenyum. "Ini toko perhiasan Taihei dari grup Taihei. Tahukah Anda siapa pendiri grup Taihei?" tanya Ling Ling dengan bangga. "Tuan Zhao Taihei," Ling Ling mengatakannya dengan bangga tanpa menunggu jawaban Ji Fei. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk Tuan Zhao di sebelahnya. "Ini Zhao Lingbin, Tuan muda grup Taihei. Dialah yang memegang keputusan akhir atas toko perhiasan Taihei ini. Sekarang saya beritahu Anda, jika Anda ingin membeli toko perhiasan Taihei ini, itu mustahil." Ketika semua orang di tempat kejadian mendengar ini, mereka semua terkejut dan menatap Zhao Lingbin dengan hormat. Ternyata itu adalah tuan muda. Lalu banyak orang menatap Ji Fei dengan tatapan jijik. "Aku sudah terlalu pamer kali ini, dan aku tak punya kesempatan lagi." Sekarang ini bukan masalah uang, tapi orang-orang tidak mau menjualnya, seperti halnya New Century Plaza yang tidak mau menjualnya. Ji Fei dan pria lainnya benar-benar badut. Zhao Lingbin menegakkan punggungnya dan menatap Ji Fei dan Li Ruoxi dengan penuh kebanggaan. "Ini adalah properti keluarga Zhao kami. Saya bisa memberitahu kalian secara resmi sekarang. Jangan pikirkan itu. Kami tidak akan menjualnya." Setelah mengatakan itu, dia masih merasa tidak puas dan menatap Ji Fei. "Aku benar-benar tidak mengerti dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri dan kesombongan seperti itu." "Dia bodoh sekali," cibir Ling Ling sambil tersenyum. "Haha." Semua orang langsung tertawa. Ji Fei menatap Li Ruoxi. "Apakah kamu menyukai Angel Heart?" Li Ruoxi mengangguk. "Aku menyukainya. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu." Ji Fei berkata dengan lembut, "Berikan padanya? Apa kau bodoh? Bukankah aku baru saja memberitahumu? Ini mahar yang ingin ditinggalkan Zhao Lingshuang untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia memberikannya kepada orang lain? Kau hanya melamun." Zhao Lingbin juga geram dengan sikap Ji Fei yang mendominasi. Ia menatap Ji Fei dengan marah dan berkata, "Beraninya kau berkata begitu? Kukatakan padamu, jika kau bisa menyentuh kalung hati malaikat ini sekarang juga, aku akan berlutut untukmu. Mulai sekarang, aku akan menjadi adikmu." Dia tahu betul kepribadian kakak perempuannya. Satu-satunya hal di dunia yang tidak bisa diberikan adalah kalung hati malaikat. Ia tidak tahu jawabannya, tetapi ia tahu bahwa ayahnya tidak ikut campur dalam masalah ini, dan bahkan tampaknya menyemangati adiknya untuk gigih. Sekarang, Ji Fei benar-benar ingin memberikan hati malaikat itu kepada istrinya. Bukankah itu lelucon? "Kau tidak layak menjadi adikku." Ji Fei menatap Zhao Lingbin dan berkata dengan ringan. "Apa katamu?" Hahaha. Ling Ling tak kuasa menahan tawa. Ia merasa ini lelucon.
lelucon yang sangat lucu. Ini terlalu berlebihan untuk dibanggakan. Apakah kamu tidak layak menjadi adiknya? Apa yang sedang Anda pikirkan? Kau bahkan tidak layak untuk menjilat pantatku, kata Zhao Lingbin dengan marah. Demi adikmu, aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi adikku. Menghadapi aoman dan teriakan Zhao Lingbin, Ji Fei berkata dengan tenang. Apa katamu? Ekspresi Zhao Lingbin berubah drastis. Bersambung.